Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat ditunggu-tunggu, khususnya bagi warga ya Jamiah Persatuan Islam. Pada malam hari ini kita akan mencoba berdiskusi mengenai sesuatu yang sedang viral untuk saat ini, Kang Jam-Jam ya. Siap. Sesuatu atau sebuah kejadian ya yang membuat khususnya warga Jamiah Persatuan Islam dimanapun berada merasa tersulut emosinya ya ketika ada sebuah kejadian seseorang, saya tidak sebutkan suku bangsanya ya. Takutnya kita justru yang sara gitu kan. Tapi katakanlah itu adalah oknum oknum dari seseorang yang pemuda tanggung ya, korban mediokrasi ya. Betul. Korban ikut-ikutan, dia membuat sebuah konten yang seharusnya tidak pantas dilakukan karena itu mengajar sebuah popularitas. Si pemuda tersebut melakukan sebuah tindakan yang menyinggung umat Islam pada umumnya, khususnya warga Jamiah Persatuan Islam. Betul. Oke, Kang Jam-Jam ini kelihatannya tersibukkan ya hari-hari ini. lumayan. Tersibukkan hari-hari ini dengan kasus yang terjadi pada kemarin-kemarin. Kita langsung saja tanya kepada Kang Jam-Jam ini, bagaimana sebenarnya kronologi terjadinya kejadian yang dilakukan oleh oknum tersebut di Masjid Pajagalan? Baik. Sebelumnya saya panggilnya apa nih? Paman Syarif, Kang Syarif atau apa nih? Biar lebih mudah Akang aja. Oh, kalau Paman kesannya nanti ke istri saya nyebutnya Bibi. Iya. Oke. Jadi gini Kang, Minggu 4 Oktober 2020, saya juga dapat informasinya itu sekitar pukul 15.00 lah. Ada satu video yang viral di Instagram awalnya. Di Instagram awalnya kita tahu itu video di Instagram. Jadi ada seorang pemuda lah, masih muda, bikin konten. Dia bilang ada suara aneh nih. Gua lagi jalan-jalan ada suara aneh nih katanya. Ternyata suara anehnya datang dari Masjid Pajagalan. Dia sambil nunjuk Pajagalan. Ternyata suara aneh itu setelah di cross check adalah lagu DJ. Lagu DJ yang ada di aplikasi TikTok. Jadi dia bikin video itu pakai aplikasi TikTok, ramai, viral. Di cross check ternyata videonya itu sumbernya bukan di Instagram tapi di aplikasi TikTok gitu kan, di aplikasi TikTok. Ramai di cross check, kemudian muncullah video yang kedua. Video yang kedua dia bukannya klarifikasi tapi malah memanas suasana dengan alibi bahwa maksud video pertama itu adalah untuk edukasi, jangan muter lagu di masjid. Padahal kan kita tahu bahwa Masjid Pajagalan itu adalah masjid Persis. Punya nilai historis yang cukup banyak. Saya alumni, Kang. Alumni. Akan juga alumni. Saya juga alumni kan. Sama-sama alumni. Bahkan guru agamanya Pak Soekarno juga kan, Tuan Hasan itu mengajar di Masjid Pajagalan. Bahkan Bapak NKRI, pendiri Negara Republik Kesatuan Indonesia juga belajar di Masjid Pajagalan 12 Bandung. Jadi punya nilai historis yang sangat besar di negara ini. Tapi dia jadikan satu konten yang tidak sepantasnya lah ya. Betul. Nah, tapi dia di video keduanya malah memanaskan suasana. Jadi ngajakeun mereka. Iya, bahasa Jermannya gini. Bahasa Jermannya ngajakeun gitu ya. Dia tidak tahu bahwa setelah kejadian itu, Kang, Pajagalan itu dijaga ketat. Setelah tahu ada video yang kedua, video pertama, video kedua, Pajagalan itu untungnya langsung responsif. Ada responnya. Ya, responsif. Dijaga ketat, ternyata sekitar pukul 17.30 dia datang lagi. Pucuk dicinta, bulan pun tiba mungkin itu Kang. Iya, dia datang lagi ke Pajagalan untuk membuat video yang ketiga. Nah, terlihat di kamera CCTV itu oleh petugas security-nya terlihat ada kayaknya nih ada orang yang tadi bikin video tadi siang. Nah, disamperin, ditanya,
ini yang bikin video tadi siang ya katanya. Dia nggak ngaku awalnya. Oh, sempat bukan. ditanya dulu. Sempat ya? ditanya dulu. Jadi nggak langsung Klarifikasi ini, dulu. tabayun dulu. Tabayun dulu ya. Ini jadi apa namanya? Ini yang bikin video tadi siang ya katanya. Dia nggak ngaku awalnya. Oh bukan Pak, itu teman saya katanya. Terus didesak lagi sama si Pak Security, Pak Ade. Pak Ade ya? Nah, sama Pak Ade didesak lagi. Ini celananya sama nih katanya dengan yang di video yang tadi siang. Nah akhirnya dia dari situ mengaku, oh Pak mohon maaf Pak, katanya gitu minta maaf. Tapi langsung sama Pak Ade diamankan ke kantor Asatid. Pesantren Persatuan Islam 1 Bandung. Jadi tidak ada tindakan main hakim sendiri. Nggak ada. Ya, Nggak ada. Tetap menjaga akhlak mungkin. Betul, tetap menjaga akhlak dan dalam prosedur hukum yang berlaku gitu. Secara baik-baik. Tadi kronologisnya ya. Ya. Nah, itu kan tadi berbicara mengenai hukum. Iya. Tindakan dari Kang Jam-Jam sendiri ya sebagai KKBH ya. Iya. Di Persi itu kan. Iya. Itu langsung lapor ke Polres, ke Polda atau langsung ke Polri itu kan? Enggak, jadi gini, sebetulnya ketika waktu hari Ahad kemarin itu tugasnya saya itu meluncur ke lapangan karena ada informasi. Investigasi dulu mungkin. Investigasi dulu karena ada informasi bahwa si pelaku ini datang ke Pajagalan, gitu, datang ke Pajagalan, diamankan. Ketika saya datang ke Pajagalan, ketika udah ramai itu. Udah ramai, banyak ya mungkin alumni Pajagalan. Iya kan itu tersebar kan di grup WhatsApp alumni. Betul tersebar. Ada alumni, kemudian juga mungkin ada masyarakat, warga, termasuk juga ada aparat kepolisian dari Polsek Astana Anyar sudah ada di situ dan ternyata si pelaku ini sudah banyak diinterogasi, bahkan sempat ada juga klarifikasi dan lain sebagainya. Gitu. Akhirnya saya ketika datang ke situ karena baru datang, saya kan minta waktu nih. Saya minta waktu ke petugas kepolisian di Astana Anyar waktu itu, minta waktu untuk ngobrol bertiga. Jadi saya sebagai LBH Persis, pelaku juga pihak pesantren. Akhirnya saya tabayun lah, klarifikasi cross check ya. Di cross check di di perpus Pajagalan ketika itu. Nah, ternyata berjalannya waktu ketika saya proses investigasi, proses tabayun, massa semakin banyak. Massa semakin banyak datang ke Pajagalan semakin tidak kondusif. Akhirnya aparat keamanan ketika itu melakukan diskresi. Diskresi itu istilahnya apa ya? Tindakan lah. Baru nih. Tindakan lah, tindakan. Dia melakukan tindakan untuk mengamankan si pelaku ini ke Polsek Astana Anyar yang lebih steril tempatnya ketika itu. Nah, ketika itu oleh Polsek Astana Anyar kita pihak pesantren maksudnya diminta untuk membuat laporan polisi di Polsek Astana Anyar. Ketika udah dibuat LP awal lah ya, informasi awal, pendalaman awal, ternyata ini diduga perbuatannya ini melanggar Undang-Undang ITE. Sehingga kemudian karena di Polsek itu tidak ada unit yang menangani Undang-Undang ITE, dilimpahkanlah ke Polrestabes Bandung. Jadi di Polrestabes Bandung malam itu juga langsung dibawa pelaku dan saksi, pelapor dan lain sebagainya ke Polrestabes Bandung untuk diperdalam kasusnya di Polrestabes Bandung. Belum ke BAP. Jadi ketika itu digiring ke Polrestabes Bandung untuk diperdalam kasusnya seperti apa. Nah, ini kenapa mungkin banyak jamaah, warga, masyarakat yang bertanya kok dilaporkannya tuh di Polres gitu kan. Langsung ke Polda. Tidak di Polda atau di Mabes Polri. Nah, ini nih Kang Syarif yang ingin saya sampaikan. Ini penting nih. Penting teman-teman. Penting nih untuk edukasi kita semua. Sebetulnya kalau kita mau melaporkan satu tindak pidana, itu kita melaporkan di mana tindak pidana itu terjadi, tempat kejadian perkara terjadi di mana. Itu sebetulnya sudah cukup. Misalnya ada satu tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Antapani misalnya. Sebetulnya prinsipnya kita membuat laporan polisi atas tindak pidana itu di Polsek Antapani juga. Itu sudah benar. Sudah beres. Sudah beres dengan prosedur. Sesuai dengan prosedur. Atau misalnya kalau kita ragu terkait tempat kejadian perkaranya ini di Kecamatan Antapani atau di Kecamatan Kircon. Misalkan Kircon dan Antapani pinggir-pinggiran tuh. Kita ragu, kita lari ke Polrestabes Bandung. Jadi masih wilayah Kota Bandung. Begitu sebetulnya. Jadi sebetulnya prinsipnya
tidak ada minimal, oh ini kalau sudah meramaikan mengganggu ketertiban umum seluruh Indonesia harus dilaporkannya di Mabes Polri, harus dilaporkan, nggak ada sebetulnya standarisasi seperti itu. Selama ada unit yang bisa menangani di unit di satuan Polri itu bisa di situ dilaporkan. Nah, kebetulan Polrestabes bisa ada unitnya, tindak pidana tertentu di Tipiter, unit Tipiter. Jadi ditangani oleh Polrestabes. Sebetulnya dampaknya kan ini ada beberapa komentar Kang Syarif yang saya baca, wah itu kan kalau di Polrestabes efek jerahnya kurang gitu kan. Efek jerahnya kurang. Kalau di Polda akan lebih akan lebih jerah, apalagi di Mabes. Hukumannya akan lebih tinggi dan sebagainya. Sebetulnya tidak berpengaruh. Jadi dalam proses penyelesaian tindak pidana, institusi Polri itu gerbang awal. Betul. Penentuan itu tetap akhirnya ada di pengadilan. Jadi pengadilan yang menentukan tindak pidana itu divonis berapa tahunnya. Bukan di tingkat kepolisian, bukan di tingkat kejaksaan, tapi di tingkat pengadilan. Gitu. Jadi, oke, Kang, menarik sekali ya tuh sebuah edukasi bagi kita semua ya. Jadi jangan gerusak gerusuk. Jangan gerusak gerusuk atau buru-buru. Semuanya itu butuh prosedur ya. Butuh tahapan. Tapi intinya sama kan ya. Sama. Melaporkan gitu kan. Melaporkan atas tindakan kurang terpuji dari si anak ini, si pemuda ini. Oke, kan kalau masuk pasal tadi ya, pasalnya itu kan undang-undang ITE ya. Selain itu kan ada misalkan pasal tentang pencemaran nama baik, misalnya tindakan tidak terpuji dan sebagainya, itu masuk juga atau gimana kan? Nah, sejauh ini saya koordinasi dengan penyidik di Polrestabes Bandung. Pelaku itu disangkakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi terkait menyebarkan satu informasi yang menyinggung SARA lah. Intinya seperti itu ya. 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ancaman pidananya 6 tahun penjara. Wah, gitu. Cukup lama juga. Cukup lama juga. Tapi kajian tim LBH kemungkinan ini juga perbuatan si pelaku ini juga bisa dikenakan delik yang diatur dalam pasal 156 AKUHP terkait penistaan agama. Oh iya. Jadi itu ya sejauh itu ya. Sejauh itu. Dan ancamannya 156A ini maksimal 5 tahun penjara. Jadi memang lebih ringan dibandingkan Undang-Undang ITE. Mending itu aja tuh Kang, ITE. Biar lama. Iya. Jadi apa istilahnya? Atau bisa double kan, kalau misalkan satu orang terkena kasus hukum nih ya, dia itu terkena pasal beberapa jadi menambah hukuman juga. Nah, ini pertanyaan yang cerdas nih, luar biasa nih. Edukasi juga nih. Jadi ketika polisi ini kan menyangka ya. Jadi ini satu tindak pidana ini disangka dengan pasal berapa gitu di KUHP. Nanti masuk ke kejaksaan, jaksa mendakwa berdasarkan pasal itu, kemudian menuntut berdasarkan pasal itu. Nah, di dakwaan biasanya nanti diklasifikasikan. Ada pasal primer, ada dakwaan primer, ada dakwaan primer dan dakwaan sekunder. Jadi dakwaan primer itu dakwaan berdasarkan pasal yang paling tinggi ancaman hukumannya. Nah, kemungkinan si pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini akan diposisikan di dakwaan primer ya. Karena ancamannya 6 tahun. Betul. Sedangkan kemungkinan 156A yang penistaan terhadap agama ini dijadikan dakwaan sekunder. Dakwaan sekunder karena ancamannya lebih ringan. Jadi nanti dalam proses persidangan hakim akan menggali dulu apakah unsur-unsur di dakwaan primer itu terpenuhi atau tidak. Seluruh unsurnya, misalnya di dakwaan primer di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu ada 6 unsur. Nah, 6 unsur ini harus semuanya terpenuhi. Kalau ada satu unsur yang tidak terpenuhi, bakal pindah ke dakwaan sekunder. Nanti di dakwaan sekunder juga sama. Diperiksa ada berapa unsur, apakah semuanya masuk unsur atau tidak. Gitu sih. Jadi pasal yang disangkakan ke pelaku ini sejauh ini saya koordinasi dengan pihak Polrestabes Bandung, penyidik.
baru undang-undang ITE yang disangkakannya gitu. Tapi Iya. kajian internal tim LBH ini bisa juga masuk ke delik penistaan agama. Yang tadi teh ya. Iya. Terus Kang itu kan kalau lihat si anak ini kan seolah-olah masih kecil ya, atau itu teh sudah dewasa. Nah, ini menarik ya. Nah ini nih, Karena ini misalkan kalau di bawah umur kan ya, beda lagi kan hukumannya. Nah, Ya. ini kan si anak ini teh sudah Betul. bukan di bawah umur mungkin ya? ya, Atau jadi gimana? karena ini merupakan satu tindak pidana, maka kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi yang disebut apa istilahnya dewasa gitu ya, atau disebutnya belum dewasa sih. Nah, Yang disebut belum dewasa oleh Undang-Undang Tindak Pidana adalah orang yang berusia kurang dari 16 tahun. oh, Undang-Undang pidana nih. Nah, di KUHP pasal 42 kalau saya tidak salah ya. Tolong pemirsa dikoreksi ya. Iya. Karena orang kan punya pandangan, wah kalau pengacara mah ngapalin pasal ya, padahal Iya. saya juga buka kitab Iya. gitu nggak dihafalin. Kalau tidak salah pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur orang yang dianggap belum dewasa itu orang yang usianya 16 tahun ke Iya. bawah, disebut belum dewasa. Jadi ini karena sudah 19 tahun, maka dia diperlakukan sebagai orang dewasa, Dewasa, ya. berdasarkan hukum pidana. Hukum pidana, Berdasarkan hukum pidana. Oke Kang, itu secara hukum ya Kang, cukup ngeri juga ya kalau Ngeri. kita lihat pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, Iya. atau misalkan SARA ya, atau Iya. undang-undang ITE ini. Cuman ini Kang, ada tidak ya proses damai nih dari si pelaku dengan katakanlah LBH Persis ini? Iya, Sudah dengan pesantren mungkin ya, dengan pesantren sebagai ya. pelapor ya. Dengan pesantren atau pelapor. Ada nggak ini Kang ini proses damai? Pertanyaannya luar biasa semua ya. Jadi Aduh Kang, jangan suka gitu. Ini malu saya tuh. karena ini mungkin menjadi apa istilahnya ya? Pertanyaan publik yang selama ini dipertanyakan di grup-grup sosial Iya, media gitu oleh masyarakat, oleh jamaah Persis. Kemungkinan damai itu ada karena delik yang disangkakan 28 ayat 2 tadi adalah delik aduan. Ini kita objektif saja Iya, iya. gitu ya. Kemungkinan damai itu ada karena yang disangkakan adalah delik aduan. Hanya saja Nah, kalau mungkin berbicaranya mungkin damai atau tidak, rasanya tidak mungkin. oke. Rasanya tidak mungkin. Kenapa? Sebab kasus ini bukan lagi hanya melukai jamaah Persis Iya, betul. dan pesantren Pajagalan, Betul Kang. tapi juga melukai Umat Islam ya. yang banyak. Kalau sampai ada perdamaian dengan pesantren mencabut laporannya karena delik aduan, ini kan yang dipertaruhkan nama baik Pajagalan dan nama baik Persis. Ya, dampaknya juga kan desakan umat, apa istilahnya, inginnya ini proses hukum tetap berjalan. Bukan apa-apa Kang sebetulnya. Sudahlah kasus ini biarkan proses hukum tetap berjalan gitu kan. Walaupun ini delik aduan, proses hukum tetap berjalan. Walaupun dia sudah banyak klarifikasi, banyak meminta maaf, kita maafkan. Tapi proses hukum tetap berjalan. Sebab tadi prinsipnya ini bukan masalah pesantren dengan pelaku. Betul. Ini lebih global lagi. Ini permasalahan seluruh umat Muslim di Indonesia gitu kan. Bukan cuma Persis, umat Muslim di Indonesia. Karena yang bahasanya apa ya? Yang dibuat konten oleh dia tuh masjid. Masjid itu kan simbol umat Islam, bukan simbol Persis, bukan simbol pesantren. Ya mungkin juga Kang sebenarnya tempat ibadah manapun. Ibadah manapun, bukan hanya masjid. Kalau Betul. dibuat main-main seperti itu kan tidak pantas dan tidak pantas bagus. gitu. Jadi rasanya tidak mungkin untuk ada perdamaian. Walaupun dia sudah meminta maaf, tapi biarlah kasus ini menjadi pelajaran bagi kita nih, bukan bagi siapa saja. Bukan bagi orang lain, bagi kita, bagi diri kita sendiri, bahwa ketika kita menggunakan media sosial itu harus lebih hati-hatilah. Gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih Kang Jam-Jam ya, sangat membuka sebuah cakrawala keilmuan kalau menurut saya tentang hukum ini kan. Ya mudah-mudahan para pemirsa juga di rumah di Persis TV ini bisa betul-betul menyimak ya apa yang tadi disampaikan oleh Kang Jam-Jam ini, tetap tenang ya intinya mah gitu kan. Proses terus berlangsung, kedepankan akhlak mungkin Kang ya. Betul. Emosi tetap dijaga gitu kan ya.
Kalau misalkan kalau emosi makan justru akan lebih ruwet ya. Iya. Jadi lebih bertambah lagi masalah mungkin. Betul. Iya, betul. Oke, Kang, closing statement dari Akang dari Baik. Oke, terakhir ini, Kang. Closing statement ya, bagi kita semua, baik remaja. Pokoknya yang menggunakan Medsos. platform media sosial yang bisa diakses oleh seluruh umat di muka bumi ini, lebih berhati-hati. Apalagi bagi teman-teman yang menuju ke posisi sebagai influencer gitu ya, yang sudah banyak followernya. Ketika kita mau buat satu konten, belum tentu niat baik bagi kita baik bagi orang lain. Betul, Kang. Gitu kan. Jadi kalau kita mau buat konten sekecil apapun gitu ya, di media sosial, di aplikasi, di platform manapun, lakukan dululah research. Betul. Iya, research. Walaupun research itu kecil-kecilan, bukan berarti research itu penelitian dan sebagainya. Dan sekarang itu riset itu kan mudah, Kang, sebenarnya. Mudah, sangat mudah. Sulit, ya. Karena akses internet kan Ya, nah itu bisa ini riset dulu lah, ini konten akan baik atau tidak. Katakanlah misalkan seorang ini walaupun bukan orang Islam kan, bisa melakukan riset juga kan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Betul, mana yang boleh, Islam, gitu kan. mana yang tidak boleh dalam Islam. Intinya, kuncinya adalah lakukan dulu riset, gitu ya. Riset itu minimal kita membaca gitu loh. Kita membaca berita, membaca situasi sosial, membaca apapun itu yang berkaitan dengan konten yang akan kita lakukan, gitu kita akan buat. Intinya riset, itu saja sih, Kang. Oke, terima kasih Kang Jam-Jam. Siap. Tetap semangat, semoga sehat selalu. Amin, ya. amin, insyaallah. Baik pemirsa Patrice TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah selesai ya berdiskusi dengan Kang Jam-Jam ini, seorang lawyer, ya, seorang advokat muda yang dimiliki oleh Jamiah Persatuan Islam. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada, astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.